Oke, kembali lagi di Hamid Talk. Kali ini saya sudah bersama dengan lagi-lagi nih seorang perempuan, berarti perempuan kedua di podcast saya. Ini kalau saya boleh ibaratkan dia itu perempuan yang tangguh sebenarnya. Bahkan kita sempat kayak beberapa kali mungkin ya kerja bareng di salah satu kegiatan dan itu luar biasa sekali meskipun sebenarnya perempuan ini kalau lagi capek biasanya makin ngoceh-ngoceh, makin aneh-aneh. Marisa Setiawan. Hai everyone. Oh ini bukan YouTube ya. Jadi hi everyone. Iya, sebenarnya kalau langsung kayaknya akan lebih ramai sebenarnya. Ini langsung kok. Aku nggak tahu mau berbuat apa gitu sekarang. Ya maksudnya kalau kita take video barengan gitu loh, nggak via Oh iya virtual. bener. Iya bener ya. Jadi Hmm. orang bisa tahu gitu loh. Iya dong. Ya udahlah nggak apa-apa. Kamu gimana kabarnya, Marisa? Alhamdulillah baik. Yang nggak baik cuma dompet aja. Biasa lah, lagi COVID ya. Dompet gak baik. Kan dulu ngejak terus tuh. Dulu ya itu tabungan menipis, Pak. Kan nggak baik tuh. Nggak kawin-kawin nih kalau terus diambil. Gak kawin-kawin. Oke. Katanya tadi udah ini nih, apa namanya, udah nolak beberapa kali podcast. Kok sekarang tiba-tiba mau gitu loh? Kenapa? Karena ini modelannya wawancara gitu ya, interview terus kayak diskusi gitu. Kalau yang lain kan kayak dia bikin skrip. Aku kan nggak bisa tuh, paling nggak bisa nulis-nulis ya kan. Jadi ya kenapa enggak dicoba gitu, sekalian tes vokal gitu kan. Tes vokal. Enak nggak didengar orang gitu. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Kenapa? Udah lama aja sih sebenarnya nggak diskusi sama Hamid ya. Jadi kayak pengen ngobrol aja gitu loh. Kapan sih kita terakhir ketemu tuh? Oh udah lama banget. Lulus aja wisuda nggak ketemu. Oh iya bener. Udah lama banget lah lamanya. Wacana ketemu 2019 aja itu nggak jadi. 2019 akhir, inget nggak? Oke, iya bener. Itu kita nggak jadi. Tapi kamu masih sering nggak sih chat-chatan gitu sama anak-anak? Sama Dewi sama JJ suka sih, karena kita satu kontak. Jadi kalau mereka bikin status, kadang suka kayak komen-komenan kayak gitu. Terus kita masih ada grup juga khusus cewek-cewek bertiga gitu. Cewek Sampai ilalang sekarang? gitu. Sampai sekarang masih ada. Kok nggak tahu ya? Iya, ya jangan sampai tahu lah orang kita ngomongin Hamid di situ. Masa Hamid tahu gimana sih? Masa sih? Nggak ada yang bercanda. Nggak, itu waktu kita bikin kalau kita ketemu di luar, jadi nggak perlu chat personal. Jadi kita langsung tergabung di grup itu gitu. Terus tadi katanya waktu siang, pagi ya kalau nggak salah, sempat ngebun. Gimana, lancar ngebunnya? Ngebun. Oh, lancar biasa itu membabat rumput liar. Ya, ngebun itu membabat rumput liar. Tapi udah, kamu ikut ngebabat juga? Ya iyalah. Kirain cuma nontonin aja. Membabat bersama yang lain. Oke. Kayaknya ada noise nih. Iya, barusan ada tuh, tapi nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang aku pengen coba masuk nih ke katakanlah hal-hal yang sering kali kamu lakuin sebenarnya. Aku kan ini nih, apa namanya, mantau media sosial kamu gitu nih, termasuk mungkin kayak story yang kadang kayak ya begitulah. Khususnya misalkan sebelum ketika COVID ada, kamu kan fokus banget tuh di
apa sih istilah itu namanya, tense holiday ya kalau nggak salah. Ya betul. Itu sebenarnya, tense holiday ini apa sebenarnya? Jadi sebenarnya tense holiday itu dibentuknya sama kakak kelas di kampus dulu, di jurusan, di humas, dia Kang Tendi. Nah, jadi itu punyanya dia. Terus jadi waktu pas aku lulus kebetulan belum mau kerja. Terus karena dulu notabene-nya aku dulu SMK-nya pariwisata, jadi nggak begitu awam gitulah sama dunia tour and travel khususnya. Terus akhirnya dia ngajak buat bantu yuk, karena emang nggak ada pegawai gitu loh. Jadi cuma dia sendiri doang waktu itu. Akhirnya ya udah, niat awalnya tuh kayak ngebantu biasa gitu, nggak jadi kerjaan yang jadi pokok kayak sekarang ya, dilanjut sampai hampir 2 tahun gitu. Nah terus akhirnya bantu-bantu, dari awal bantu-bantu akhirnya sampai kita punya banyak klien, punya banyak kolega. Itu tuh jadi nggak cuman Atendi ya yang punya. Ya. Terus aku, terus ada satu lagi kakak kelas kita namanya AOK. Itu dia juga cuman angkatannya agak jauh sih, 2006 gitu kalau nggak salah. Kalau Atendi kan 2012, aku 2013 gitu sih awalnya. Gitu. Itu berarti fokus di travel kalau begitu. Betul, kita di bidang jasa di tour and travelnya. Tour and travel. Ini aku baru tahu nih, kamu dulu SMK pariwisata. Betul sekali. Dulu aku pariwisata dan itu juga keceplosan karena nggak keterima di akuntansi. Oh, tadinya mau ke akuntansi. Jadi betul, tadinya mau di akuntansi. Enggak sih, sebetulnya kayak pelarian karena dulu aku pondok ya. Dulu SMP-nya tuh sanawiyahnya di pesantren. Terus kabur kan nggak betah. Ya? Betul, aku tuh dulu Mahatul God. Ya, ibu-ibu masa depan tuh dulu. Ya, kalau inget Rifki, tahu sih Rifki? Si Pale. Nah, si Pale juga dia kan di jalur God tuh kita. Nah, karena dulu keluar dari pondok, terus pengen sekolah, pokoknya keterima di mana aja, yang penting nggak pesantren lagi. Terus akhirnya dimasukin sama orang tua di SMK. Ya udah SMK-nya mau pilih, ya udah yang mana aja yang keterima. Terus akhirnya di akuntansi, pilihan kedua pariwisata. Ternyata keterimanya di pariwisata. Dan itu 1 bulan pertama sekolah tuh nangisnya bukan main, karena nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Oh, harus bahasa Inggris emangnya? Karena kita dituntut bisa bahasa Inggris. Kayak kalau kita guiding itu kan dua bahasa ya, minimal 2 bahasa, di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Itu dulu di Cimahi berarti? Dulu aku kebetulan sekolahnya di Bandung, SMK 3 Bandung. Oke. Nah, gitu. Ini aku yang jadi penasaran adalah, ini kan istilahnya nggak mudah juga untuk memunculkan passion di situ gitu. Apakah memang hanya sebatas ya ini ya udah gitu kerjaan aja gitu loh, ataukah memang sebenarnya ada sisi passion di dalamnya gitu loh, menurutmu? Menurut aku sendiri sih tergantung juga passion itu apa ya, karena aku pikir passion itu mengerjakan apa yang kita cintai itu sampai beres. Itu sampai beres. Jadi kalau dibilang kadang juga aku suka kepikiran kayak, oh enggak deh, kayaknya passion aku nggak di sini. Ketika disuruh, misalkan contoh lain, misalkan disuruh jadi MC gitu ya. Misalkan lagi di bis nih, kita pas jadi tour leader atau jadi guide itu kayak seolah-olah aku tuh sebenarnya nggak suka ngomong di depan banyak orang gitu. Jatuhnya kan kayak tuntutan, tapi kadang kita suka mikir, tapi kan itu passion lu juga, dari kecil suka ngomong terus pengen jadi MC. Jadi kadang passion tuh nggak melulu mudah gitu loh. Jadi kadang orang bisa membentuk passionnya karena tekanan kalau menurut aku ya. Karena kita kerja, terus kita masuk di dunia itu, terus kita dituntut dan diharuskan bisa menjadi itu atau menjadi apa yang perusahaan mau, itu lama-kelamaan justru bisa jadi passion kalau menurutku ya. Karena passionnya timbul. Nah, terus kalau misalkan si pekerjaan itu adalah hal yang kita suka atau yang tadi kita bilang passion, itu sebenarnya bonus juga kalau menurutku ya. Jadi kadang kerja sesuai passion juga
nggak melulu mudah sih gitu kalau menurutku. Tapi kalau dibilang kerjaan yang sekarang lagi aku kerjain itu passion aku atau enggak, ya itu bisa dibilang iyalah. Bisa dibilang passion aku karena hal yang aku sukai itu. Oke. Berarti sejauh ini yang membuat kamu bisa bertahan di pekerjaan ini memang kamu punya sisi suka tadi dong kalau begitu. Betul. Suka dan terbiasa sebetulnya. Karena dari dulu udah dihadapkan, berarti udah dari 7 tahun apa 8 tahun yang lalu udah dihadapkan dengan hal-hal yang gini, jadi begitu keluar terus kerja lagi di tempat gini tuh kayak apa namanya tinggal ngulang aja gitu. Gitu. Ini yang menjadi menarik di pekerjaanmu ini apa sebenarnya menurutmu? Yang menarik sebenarnya pertama aku suka pekerjaan ini karena fleksibel ya. Karena fleksibel, nggak menuntut aku kayak mulai dari berpakaian memang harus sopan, tapi aku nggak begitu suka yang kayak kerja kantoran gitu kan sebetulnya ya. Makanya, nah ini kalau boleh jujur nih, kalau boleh jujur, karena sampai dari dulu sampai hari ini tuh aku nggak pernah ngelamar kerja. Pernah sekali keterima, terus aku akhirnya balik lagi ke kerjaan ini gitu. Oh pernah sempat ini dulu, tapi balik lagi. Pernah aku di salah satu perusahaan di Bandung, tempat apa namanya penerbitan gitu, tempat penerbitan di Bandung, terus sampai akhirnya udah deal-dealan, tapi akhirnya aku narik diri lagi karena kayaknya ini akan lebih malesin kerjaannya gitu kan. Jadi aku mikir kayak ini passionnya bukan di aku banget, itu cuman karena sama dengan jurusan aku dulu di Humas. Ya. Gitu. Tapi padahal ya itulah gitu ya. Terus apa tadi aku lupa pertanyaannya. Yang jadi menarik ya. Ya. Itu selain fleksibel, terus yang kedua aku seneng konsep anaknya. Seneng banget. Aku seneng banget. Ya, aku seneng banget konsep anaknya. Terus dari dulu ya itu dia di bidang pariwisata khususnya tour and travel itu kalau paket-paket itu kan konsep ya. Konsep sesuai dengan apa yang klien klien mau, tapi disesuaikan juga dengan kita yang tahu di lapangan. Ya. Nah, kayak di kerjaan aku yang sekarang ini dari mulai tender sampai nanti hari H dan selesai acara, itu kita kan turun langsung ya. Turun langsung, jadi itu sih yang bikin aku suka karena bisa menuangkan ide kita gitu kan, terus dikolaborasi dengan apa yang diinginkan oleh klien gitu. Oke, berarti memang konsep-konsep ini kan yang aku tahu juga kan, yang kita sampai kayak sering konsep dulu tuh kayak. Ya betul. Ya, kita dulu tuh di kegiatan tertentu konsep sampai kayak subuh, ya, kan begitu betul, tuh. Berarti betul. itu sampai hari ini masih berlangsung dong kalau begitu? Masih berlangsung banget. Sampai ke tataran kayak nyiapin P3K aja kita masih turun. Kayak gitu sih. Iya. Kemudian gini, kamu kan dulu sebelum di travel khususnya kan sering memanajerial dan mengonsep kegiatan-kegiatan juga tuh. Apa sih dibacanya event ya betul. Event kan, event. Nah, itu bagian dari karena kamu suka mengonsep gitu loh, ataukah memang ada aspek lain tuh? Emang suka konsep, kayaknya dasarnya emang suka konsep ya. Kayak dulu aja dimulai ini tersadarnya sih sekarang ya. Kayak dulu waktu masih di pondok juga kayak ada acara kegiatan 17 Agustusan misalkan gitu. Itu kebetulan kalau di pesantren kan bisa sampai 4 hari ya acara itu tuh, dari mulai konsep baju, konsep dekor. Nah, itu tuh aku terlibat di situ dan seneng banget gitu. Seneng banget. Jadi kayak menurut aku kayak konsep tanggung jawab ini ya, konsep tanggung jawab, arti tanggung jawab menurut aku adalah menyelesaikan sampai akhir apapun yang terjadi. Suka tidak suka dengan hal yang kita jalani, termasuk kayak ini, kayak konsep gini. Konsep ini misalkan kita tuh sebenarnya nggak mau misalkan, cuman karena
ada tanggung jawab yang diberikan sama kita, otomatis harus diselesaikan sampai akhir. Nah, akhirnya yang aku suka dari konsep-konsep itu ternyata dari dulu aku suka konsep itu. Terus akhirnya pas di kampus lah mungkin ya, pas aku lagi di kuliah, itu asah lagi gitu, karena banyak kegiatan yang bisa dikonsep gitu, dari mulai di HMJ misalnya atau di organisasi lagi itu kan pasti ada acara dan itu butuh konsep. Aku suka aja karena tiba-tiba aja mengalir gitu biasanya konsep tuh, dan aku tipe yang apa namanya, yang langsung gitu loh, apa namanya kalau langsung itu? Oke, iya langsung aja. Yang langsung gitu loh, jadi mikirnya tuh cepat gitulah istilahnya kalau konsep tuh. Oke, berarti memang aku kan dulu tuh gak ini ya, apa namanya, gak memperhatikan sedetail itu gitu loh. Cuman setelah kesini, apalagi misalkan waktu kita di beberapa kegiatan, ya itu memang benar-benar apa ya istilahnya, sisi itu betul-betul muncul gitu loh. Dan mungkin waktu itu sama-sama gak kita sadarin juga kan. Iya betul, mengalir gitu kan ya. Ngalir aja gitu. Ditambah mungkin waktu itu kebetulan juga circle kita nih memang sama-sama sering dan suka konsep juga tuh. Jadi kan kayak betul. Nyambung sampai dini hari dan terus menerus gitu kan. Betul. Kemudian waktu itu kan di akhir-akhir di organisasi yang memang sama-sama kita waktu itu apa sih namanya, Dema ya? Iya Dema itu ya. Iya Dema deh kayaknya. Iya. Aduh udah lama banget ya Dema ya, kayaknya tuh. Iya benar. Dema. Nah kan kamu nggak selesai waktu itu kan? Kamu nggak selesai. Ya benar. Milih untuk melakukan hal yang lain, meskipun katakanlah waktu itu yang aku tahu juga sebenarnya kamu nggak cukup susah untuk melakukan pilihan waktu itu kan. Ya betul. Tapi aku tangkap di situ kamu mencerminkan sebagai perempuan yang tangguh gitu loh waktu itu. Dan kerja keras juga, gitu kan. Nah, kenapa sih kamu bisa sampai ada di titik itu gitu loh? Di titik kerja keras itu ya? Sebagai perempuan gitu loh. Sebagai perempuan ya, sebenarnya kayak, gimana ya jawabnya? Karena seneng mungkin ya, karena seneng. Kayak tadi dibilang, akhirnya karena kita seneng mengerjakan itu, kita mampu mengorbankan apapun gitu. Mau itu materi, waktu gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir kayak misalkan dari sisi gender kita lihatnya, itu kadang kan kayak, ih mana kan perempuan gitu. Kok jadi kasar sih? Ih kamu kan perempuan gitu, tolong itu tadi di-cut ya. Yang mana? Kamu kan perempuan, kok bisa sih gitu, maksudnya sampai malam gitu, sampai apa namanya begadang sama laki-laki atau di kosan laki-laki dan lain sebagainya. Cuman karena aku suka gitu, aku suka di hal itu. Terus juga apa namanya yang bisa bikin kuat itu adalah orang sekitar sebenarnya. Orang sekitar. Ya, lingkungan kita. Terus kayak satu event bisa berhasil meskipun nggak 100%, itu kan nggak cuman karena kita, tapi ada orang lain yang ngebantu kita yang tanpa mereka sebenarnya kita nggak bisa gitu kan nyelesain itu gitu. Jadi ada orang-orang sekitar yang menaruh harapan ke aku, misalkan khususnya misalkan di satu event itu bisa membantu misalkan gitu kan. Otomatis kan ke diriku juga jadi kuat gitu loh. Yeah. Jadi kuat meskipun ada pasti satu waktu udah deh sebenarnya aku nggak mampu. Cuman karena orang-orang di sekitar juga yang bikin kuat, terus rasa tanggung jawab sebenarnya yang bikin ayo beresin sampai selesai. Walaupun tiap acara itu nggak 100% bisa sempurna, tapi dengan kita menyelesaikan itu tuh ya itu kita udah bertanggung jawab gitu. Terus di sisi lain kenapa bisa kuat? Karena mungkin
bukan dari kecil sih, ya dari dulu sudah dibiasakan untuk jadi perempuan yang mandiri, nyari duit sendiri, bayar kuliah juga, bayar kosan, misalkan gitu. Jadi aku dari dulu kalau libur kuliah lama itu pasti selalu kerja. Dan you know what, kerjanya itu adalah hal yang pasti tidak sesuai passion kalau orang lihat. Oke. Percaya nggak? Apa tuh dulu tuh? Dulu tuh Contohnya. aku jadi asisten chef. Masa? Serius, itulah kenapa aku bilang bahwa nggak melulu passion itu kita sadari. Biasanya tekanan pun bisa jadi passion kita. Serius, karena dulu, ini kalau boleh ceritain dikit, dulu tuh dari mulai libur semester 1, pokoknya setiap libur semester aku pasti kerja. Itu tuh nggak sengaja, kayak, oh ini butuh duit tambahan, aku harus kerja. Terus akhirnya ngelamar, ada satu resto yang butuh tenaga kerja, salah satunya waiters. Jadi dia butuh asisten chef, waiters, terus apalah bahasa dapurnya gitu kan nggak ngerti. Terus ngelamar jadi waiters awalnya, itu pas di bulan puasa, ingat banget. Awalnya jadi waiters, terus akhirnya diterima. Dia tanya dulu sebetulnya, kamu dulunya pernah jadi waiters? Nggak pernah, aku bilang gitu. Tapi bisa jadi waiters katanya. Bisa, saya mau belajar gitulah intinya. Yang biasalah kalau lagi. Pas tiba-tiba besoknya disuruh kerja, itu tuh nggak jadi waiters. Tiba-tiba kamu jadi cook helper ya. Itu kan kalau awam ya. Karena aku industri pariwisata tapi bukan perhotelan gitu. Jadi nggak ngerti kan. Betul. Itu lain itu lagi segmennya kan ya? Iya, jadi itulah yang bikin kuat itu di situ gitu. Yang ya ini juga nyambung ke masalah passion tadi. Kalau misalkan passion bisa dibentuk kalau menurut aku. Jadi pas masuk disuruh jadi cook helper, motong bawang aja kan nggak bisa ya. Kayak tiba-tiba chefnya masuk terus kamu anak baru ya, kamu anak baru, prepare gitu kan. Prepare garlic. Ini bahasanya tuh bahasa dapur yang nggak ngerti gitu loh. Itu tuh apa? Terus akhirnya dijalani dengan cara misalkan masuk, datang duluan, terus belajar dari mulai motong bawang yang lama banget sampai akhirnya bisa cepat motong bawang, semua prepare, bisa masak, bikin sop, dan lain sebagainya. Dan jadi asisten chef gitu. Yang bikin aneh itu asisten chef. Padahal notabene-nya aku nggak bisa masak sama sekali. Itu mungkin yang bisa bikin kuat tuh dari situ mungkin. Karena dunia dapur itu keras banget. Terus akhirnya dunia tour and travel juga keras banget. Itu kalau udah kena komplain, udah dikata-katain sama klien, apalagi pas di lapangan. Ya itulah dunia I.O. pun seperti itu gitu. Di event kayak gitu. Itu tuh bisa dikata-katainnya edan-edanan gitu. Itulah mungkin yang bikin jadi kuat tuh itu kayak experience sih ya, pengalaman yang bisa bikin jadi kuat, orang sekitar juga itu sih sebetulnya. Terpaan mungkin ya dari betul itu gitu loh. Betul sekali. Berarti kalau begitu dulu di circle kita termasuk dong orang-orang yang menguatkan waktu itu. Kalau begitu. Betul banget. Karena kalau mau ninggalin itu yang langsung muncul mukanya Hamid gitu kan di bayangan tuh kan. Mukanya JJ, mukanya Dewi. Pokoknya rekan-rekan dulu yang muka apa Hami apalagi ya. Ini mungkin pasti Hamid tuh nggak asing ya. Lihat muka-muka capek gitu kan. Tengah malam nyari makan gitu kan. Jadi setiap kali mau ninggalin gitu kan, mau ninggalin tuh kayak yang kebayang tuh muka orang-orang itu gitu. Oh nggak bisa, seenggaknya minimal ada di situlah gitu. Minimal ada di, karena mungkin waktu itu ya dihadapkan dengan beberapa pilihan yang susah, sulit gitu kan. Tapi ya seenggaknya ada dengan orang-orang itu buat nguatin aja udah cukup gitu. Oke. Ini terdengar manis ya. Orang manis. Gitu. Aduh jadi nostalgia sih sebenarnya. Benar. Jadi pengen balik lagi.